warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Ismail. Saya semester 4 jurusan manajemen. Pada saat ini saya mempresentasikan tugas yang diberikan dengan tema hukum ketenaga kerjaan. Peraturan hukum di Indonesia, pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu namun waktu yang tidak tertentu. Pasal 1313 KUHP Perdata yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Unsur-unsur dalam perjanjian kerja. Pada KUHP Perdata pasal 1320 menyatakan sahnya perjanjian adalah mereka sepakat untuk mengikatkan diri. A. Cakap untuk membuat suatu pengikatan. B. Suatu hal tertentu. C. Suatu sebab yang halal. M.J. Roth menyatakan ada 4 unsur syarat perjanjian kerja. Adanya unsur work atau pekerjaan, adanya unsur service, layanan, adanya unsur time, waktu, adanya unsur pay, upah. Bentuk perjanjian kerja dalam praktik adalah sebagai berikut. Dan berakhirnya perjanjian kerja dapat terjadi karena yang pertama, pekerja meninggal dunia. Yang kedua, berakhir karena jangka waktu dalam perjanjian, dan lain-lain. Pembangunan ketenaga kerjaan. Dan next. Dan ini dalam rangka pembangunan ketenaga kerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro. Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenaga kerjaan yang antara lain meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Dan ini hubungan kerja. Dan ada juga cara membuat perjanjian kerja. Next. Dan ini perjanjian kerja akan berakhir apabila kerja meninggal, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja perusahaan atau perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Waktu kerja. Dan ini pelaksanaan ketentuan waktu kerja. Yang pertama ada 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu dan 6 hari kerja dalam 1 minggu. Dan yang kedua adalah 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari dalam 1 minggu. Next.
Dan ini waktu istirahat atau cuti wajib kerja. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau K3K. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas yang pertama keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua moral dan kesusilaan, yang ketiga perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, meliputi upah untuk perhitungan pajak penghasilan, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan di luar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat memperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional. 10. Upah untuk pembayaran pesangon, dan yang terakhir upah minimum. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut. Next. Dan ini kesalahan berat yang didukung dengan alat bukti sebagai berikut. Yang pertama, pekerja atau buruh tertangkap tangan. B. Ada pengakuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan. Dan yang C, bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Next. Nah, ini pejabat yang boleh melakukan, penyidik atau pejabat polisi negara. Juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksudkan berwenang, dan ini penjelasannya. Dan sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.